Ketemu saya dengan Laude Malik. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah pesawat Boeing yang terdiri dari 3 part. Sekarang kita memasuki part pertama. Pertama, buka C4D yang kalian punya. Oke, kita perhatikan ini saya menggunakan Cinema 4D 2000 R12. Oke, nanti kita akan membuat Boeing seperti gambar tadi. Oke, kita buat gambar seperti ini. Nanti saya akan berikan linknya. Kita buat jadi flat view dan gambarnya dalam bentuk JPG. Oke, top JPG kita masukkan ke dalam top, front kita masukkan ke dalam right, dan right kita masukkan ke dalam front. Oke, setelah itu kita klik pada bagian top, kita klik edit, kemudian kita configure agar kita mengubah pada back kita ubah nilai transparansi menjadi 50% agar tidak terlalu kelihatan. Di front kita ubah juga, di rack juga kita ubah. Oke, setelah itu kita zoom agar menjadi lebih jelas, kemudian kita masukkan cube. Mungkin kalian sebaiknya mencoba dengan menggunakan silinder ya, agar bentuknya nanti menjadi lebih bagus daripada menggunakan cube. Tapi kali ini saya akan menggunakan cube. Oke, kita bentuk serupa menjadi seperti pesawat. Kita ukur, kita samakan panjang dan lebarnya agar nanti kita pada saat membuatnya akan menjadi lebih mudah. Ya, perhatikan, kita kecilkan. Iya, kita samakan dengan gambar asli. Lalu sebelumnya kita ubah nilai segmen X menjadi 20, segmen Z kita ubah menjadi 3. Kemudian kita poligon, lalu kita klik Hypersnoops, lalu kita masukkan cube ke dalam Hypersnoops. Nanti kan gambarnya jadi seperti ini. Oke, kemudian kita zoom kepada bagian kepalanya agar kita bisa bentuk menjadi seperti pesawat. Lalu kita klik bidang, lalu kita zoom pada bagian cube-nya, kita rectangle selection, lalu kita only select-nya kita unchecklist, lalu kita bagian depan kita bentuk seperti itu, lalu kita kecilkan. Ini proses pembuatan kepala pesawat ya, kita sesuaikan dengan gambar yang sudah kita masukkan tadi. Gambar tadi berfungsi agar kita lebih mudah membentuk pesawatnya, karena jika tidak ada gambar kalian akan kesusahan bila belum mengetahui bentuk pesawat seperti apa, atau enggak belum bisa berimajinasi bentuk pesawat seperti apa jika tidak ada gambar tersebut, karena gambar tersebut sangatlah membantu bagi para pemula. Oke, kita bentuk sedemikian rupa. Kita perhatikan step by step, gambar per gambar, inci per inci kita perhatikan. Lalu kita zoom, kita hanya membutuhkan rectangle, kita mengecilkan, kita memajukan. Kita terus mengubah atau membentuknya seperti benar-benar seperti badan pesawat agar terlihat bagus. Dan pada bagian depan ini akan harus sangat jeli untuk melihatnya. Karena apa? Karena pada bagian depan pesawat bentuknya moncong kan, jadi kalian harus bisa membentuknya seperti itu ya, walaupun tak serupa tapi intinya sama. Oke, kita teruskan, kita terus bentuk seperti itu. Kita besarkan, kita kecilkan. Pada bagian depannya sudah terlihat seperti itu. Kita kecilkan, kita besarkan, kita kecilkan. Lalu kita pada bagian titik kita select,
lalu kita tarik ke kanan, agak tarik ke kiri, agak kita membentuknya agar moncongnya tidak terlalu tajam. Nah, seperti itu. Lalu pada bagian moncongnya masih kita bentuk lagi agar menjadi lebih baik daripada yang tadi. Oke, saya rasa cukup. Lalu kita pindah ke bagian ekor. Nah, udah sangat baik. Lalu kita klik bidang lagi, lalu kita masuk ke bagian ekor pesawat yang langkah-langkahnya sama dengan cara membuat kepala pesawat tadi. Jadi kita rectangle selection, kita besarkan, kita kecilkan, kita tarik, kita tarik agar bisa serupa seperti gambar pesawat tersebut. Kita lakukan terus agar jadi bagus. Kita kecilkan, kita besarkan. Ya, kita terus mengecilkan hingga bagian ekor pesawat. Kita besarkan lagi, kita kecilkan lagi, kita rapikan lagi, naik turunnya agar kelihatan tidak bengkok-bengkok. Selain cube tadi saya bilang bisa menggunakan silinder, karena silinder saya rasa pada bagian kepalanya, pada bagian atas pesawat nanti akan lebih bagus daripada jika kalian menggunakan cube. Tapi kali ini saya membuatnya dari cube, bukan dari silinder. Kita teruskan, kita rectangle selection lagi, kita kecilkan lagi, kita rapikan lagi agar menjadi seperti pada gambar. Lalu kita rapikan, kita naikkan, lalu kita kecilkan lagi, kita rectangle selection lagi, kita kecilkan lagi, kita pindahkan lagi, kita kecilkan lagi, sampai benar-benar jadi seperti pesawat yang kita inginkan. Oke, pada bagian ekornya kita buat sedemikian rupa agar jangan terlalu lancip juga. Ya, jangan terlalu lancip, benar. Kita kecilkan dulu, kita tarik lagi, kita masukkan lagi agar tidak terlalu panjang. Pada bagian titik seperti langkah di depan tadi, pada bagian kepala tadi kita lakukan hal yang sama. Kita pilih pada bagian luar, pada bagian atas dan bawah dari titik pada bagian ekor. Kita teruskan, kita bentuk sedemikian rupa. Nah, hingga menjadi seperti itu. Bisa kalian lihat. Nah, bagian body telah selesai. Langkah selanjutnya nanti kita akan membuat sayap pesawat. Sayap pesawat pada bagian belakang dan atas dan kedua sayap utama. Oke, body saya rasa sudah cukup. Lalu kita bikin sayap menggunakan freehand. Klik, kita bentuk sedemikian rupa menjadi seperti sayap yang seperti pada gambar. Kita bentuk, lalu kita kembalikan ke titik-titik semula. Lalu kita klik extrude NURBS, kita masukkan spline tadi ke dalam extrude NURBS, lalu klik extrude NURBS, kita ubah movementnya menjadi 0
agak rata, terus kita ubah tengah-tengahnya menjadi 5 atau 3, lalu kita tarik kita geser lagi agak ke belakang biar seperti terlihat ke belakang, lalu kita fillet cap pada bagian caps, pada bagian atas dan bagian bawah kita fillet. Fillet ini bisa kalian bentuk sesuai keinginan kalian. Kali ini saya akan menggunakan fillet capnya, saya rasa ya terlihat masih belum pas, jadi saya akan menaikkannya lagi. Kita cari posisi yang pas agar bisa dilihat dengan jelas. Ya, kita rotate, kita zoom, kita perhatikan gambarnya apakah sudah pas. Sebelum kita naikkan lagi, kita turunkan lagi, kita naikkan 3 dengan 3. Saya rasa itu cukup ya, itu bagian sayap belakang pertama. Lalu nanti kita akan membuat sayap belakang yang kedua dengan cara yang sama tentunya. Kita perhatikan, kita tarik ke dalam sedikit sayap pesawat belakang tadi, kita bentuk. Ya, menjadi seperti itu. Lalu kalian bisa membuatnya bisa membuat linear atau dari freehand. Lalu kita bentuk sayap yang selanjutnya pada bagian sebelahnya, sayap kedua kita bentuk lagi seperti pada gambar. Lalu kita kembalikan lagi ke titik semula, lalu kita tambahkan extrude north, kita drag lagi spline tersebut ke dalam extrude north, kita masukkan seperti pada gambar sayap yang pertama tadi, 3, 5, dan 0. Jangan lupa kita fillet agar sayapnya tadi tidak bentuk kotak, tapi melainkan ketika sudah kita fillet akan lebih halus sedikit, dan itu tampak lebih bagus jika dilihat. Kita namakan dulu sayap belakang 1 dan sayap belakang 2. Oke, sayap belakang kita sudah selesai. Lalu kita akan membuat sayap atas dengan cara yang sama juga, kita menggunakan freehand atau linear. Kita bentuk sedemikian rupa, caranya sama dengan membuat sayap belakang yang tadi, yang sayap belakang 1 dan sayap belakang 2. Lalu kita bentuk, kita kembalikan lagi ke titik semula, lalu kita masukkan extrude north, kita drag kembali ke dalam extrude north, lalu kita ubah nilai movementnya. Bentuklah sesuai keinginan kalian, karena bisa saja tutorial yang saya buat ini tidak sama dengan yang nanti bakal kalian buat. Jadi kalian bisa memperhatikan tutorial ini, lalu bisa kalian mencobanya sesuai dengan kemauan kalian, sesuai selera kalian. Dan jangan lupa kita fillet agar bentuk, ya seperti yang saya bilang tadi, agar bentuk sayapnya tidak terlalu kotak. Oke, kita lakukan langkah tersebut berulang-ulang, karena memang sebenarnya membuat pesawat ini cukup simple, tapi langkah-langkahnya yang cukup membuat pusing orang jika orang tersebut masih jarang membuka Cinema 4D ini.
Oke, kita namain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan di part kedua.